Shalom, menjua-jua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Harapan kami, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, tetap dalam keadaan sehat. Sebagai ekspresi bentuk sukacita terhadap penyertaan Tuhan, mari kita angkatkan pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi Allahku dahsyat. Kami undang Bapak Ibu yang ada di sini, kita bernyanyi bersama, kita angkatkan pujian kepada Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Minggu 13 Februari 2022, kita masuk ke dalam kebaktian Minggu yang berhubungan dengan konteks Minggu Septuagesima. Sebelum kita memasuki ibadah kita tetap bernyanyi, kita angkatkan pujian syukur kita kepada Tuhan, kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menemani dan memberikan kita kekuatan. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berikan hari yang cerah bagi kami, dan telah mengumpulkan semua anak-anak-Mu di rumah-Mu ini. Tuhan, kami mau mengangkatkan ibadah kami ke hadirat Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, mulai dari awal hingga akhir, supaya semua yang kami lakukan di dalam ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang memanggil bagian, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berkati kami, agar bisa kami melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Turang Rasenina, Minggu enda igelari Minggu Septuagesima, si ertina pepitu puluhkan. Ibas minggu enda ibabai kita guna ngingat masa-masa ija Tuhan Yesus ngalakan percobaan rikut erbagai-bagai kiniseran ibas ia ngelai ibas doni enda. Si ingat uga Yesus icubai iblis i padang gurun. Yesus tetap menang ibas krina percobaan. Maka marilah kita muji ras pembadiakan di bata ibas kebak tinta enda. Maka kita pe i pengasupna nalukan krina percobaan ibas kegeluhenta. Mari kami undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan, kita bernyanyi Roh-Mu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ibas gelar di bata Bapa Simada Kuasa, ibas gelar anak-anak Yesus Kristus,
sinalukeun kerina kuasa kegelapan, rasibas gelar kesah si badia, si mereken gegeh guna ngalaken perbeben geluh. Penampat man banta, rehna ibas jahwe nari, sinepa langit ras doni, sing kawali peberkat ras permulihta, genduari nari sih rasa lalap. Amin. Erjabab guru undang-undange, kelengilah Tuhan di batandu, asa ukurdu, asa tendindu dengan asa gegeh ras kepentarn dulit. Begepe kelengi temandu manusia, bagi kam engkelengi badandu. Lukas 10 ayat 27 info kasiota, mari si puji Tuhan, aluras kita rende Yesus kekuatanku. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat.
ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kundulkam Kerina, kita masuk kepada berita karena keleng ate Tuhan. Yesus ngonalukan kerina percobaan gunang kelini manusia ibas kuasa dosa nari. Maka gelah tetap kita ibas kemenangan Kristus. Nina Tuhan, kelengilah Tuhan di batandu, asa ukurndu, asa tendindu, dengan asa gegeh dulit. Enda mau perintah si belinna dengan si pentingna. Si peduakan bali ras siendandai emo. Kelengilah temandu manusia, bagi kam kelengi dirindu. Kerina undang-undang agama, sini mereka Musa ras nabi-nabi erpalaskan duana perintah endandai kap. Ipuji kami kam Tuhan, ibas kini genggengendu, ngalakan percobaan, kama dibatasi meteru ukur, lah kam ngukurkan dirindu saja, gelah kami terkelin. Si puji Tuhan, praska kita rende 202 sada 23 ernalem gelah man Yesus. Yesus pula ukur tandingku, endaskan geluh dubana keleng atena bantu ernalem gelah tutus minggelah. Oh Yesusku, bahan aku ernalem gelah. Kita krina pas geluta prakten daging simbakni pindo lebe gegebana, maka kita erdahi ernalem gelah tutus minggelah. Oh Yesusku, bahan aku ernalem gelah. Oh lalu lupa tonto bana
nyakun diri karena kini langasupen ndalankan kegeluhan simbaru. Turang rasenina kenca siidah kelengate Yesus ibas ngalakan percobaan. Marilah si orati pusuhta karena kini genggengenta ibas ngikut Yesus. Si babaku bas paksa tenang, paksa tenang si benakan. Amin. Marilah siakukan dosa hanta, ilebe-lebe di bata, nintalah ibas pusuhta skala-skala. Ngaku kami, oh Tuhan, adi pergermetkan kami, perdalanan geluh kami, megati kami lah megenggeng dingin setia, bagi kami megenggeng dingin setia, ibas ngalakan percobaan. Megati kami langit mereken kinilitan kami guna kinulin teman kami. Bagi kami mereken dirindu guna kinulin geluh kami. Ngaku kami Tuhan, maka kami kalak perdosa bagi biri-biri singgo lalar. Bene kami ibas ngayaki surah-surah kami. Labo kami metunggung ngaloken kelengatendu. Alamilah kami, oh Tuhan. Mari sipindo pengalmi dosa anta idur di batanari. Anulah sekitar rende 304 sada 2, oh Tuhanku, oh di batangku. Oh di batangku, rusuk aku, nimba pedadu, oh meluap rina geluhku, labo dabe bana pusuku. Oh di batangku, ku tuntunkan ukurku bandu, ras berkuah ate duaku, sasap kena salah dosaku. As kita tedis, padan di bata gunandalani kegeluhan simbaru. Tuhane perkuah dingin perkelengkap, la pedasia merawa. Ia dem alu kelengate si tetap. Labo kita yukumna sueras dosanta. Labo yer balas banbanta sueras kesalahanta. Maka selaku persuruhun di bata, aku neken kata naman bandu. Kerina singakun dosa ras kesalahanna, dengan jerah ibas dosa ras kesalahan tanari. Nina Tuhan, peridilah bantah, maka kita bersih. Ngadikanlah erbahan kejahatan ia depan-depanku. Olah naik bahan sila mahuli, tapi relajarlah erbahan si bujur.
I peridina kita, maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosanta, kita ngombiring bagi tengguang. Mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Amin. Si puji Tuhan, ibas pergegeh singgoi bereken naman banta, ras kita rende, tam denta 260 siwah, sada telu nggo masap dosangku. Dosaku dina perbandara Yesus, malam ate tendingku dina perbandara Yesus. Oh darah Tuhanku, singkiri tendingku, badia geluhku dina perbandara Yesus. Pengharapanku teguh dina perbandara Yesus, sangat geluhku tuh dina perbandara Yesus. Oh darah Tuhanku, singkiri tendingku, badia geluhku dina perbandara Yesus. Kundul kam kerina, sekita ngoge kata dibata bagin si pemena, hendak hari yogeken pertuanta Matius 4 ayat 23-25. Pembacaan firman untuk minggu ini diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea, dari seberang Yordan. Sampai sekian. Ketuahan kala si megiken kata dibata, dengan si make kencah ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Ras kita ertoto. Sehkan kami bujur bandu Tuhan. Kami tetap merasakan pengasihan Tuhan di dalam semua
lini kehidupan kami. Sampai saat ini, ibadah ini berjalan dengan baik. Tetap kami merasakan penyertaan Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan sabdamu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami, hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan, boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan di dalam semua kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai kami semua, bukakan hati pikiran kami, sehingga benar-benar firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, dan ini menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ngerana dage kam Tuhan, kami ngosikap ngalu kencah. Sebab Yesus reh kami mindo, ras ngatakan bujur. Amin. Kata di bata, si jadi bahan khotbah minggu endah, diambil dari kitab Perjanjian Lama Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat ke-10. Kami akan bacakan. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Salam. Salam sehat. Sehat kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa hidup identik dengan masalah. Ya, kalau enggak diterima, ya disimpan aja dulu. Ketika kita
merenung, mengevaluasi banyak hal masalah kehidupan yang sudah kita lewati. Apa sebenarnya yang lebih banyak berperan dalam menyelesaikan permasalahan kita? Kalau kita jujur mengatakannya, ya kita sudah tahu itu. Tapi bukan tidak juga ada sesuatu. Ada orang sebagian mengatakan hidup senang tanpa masalah. Saya baru-baru ini berbicara dengan teman saya, Marga Pak Bahan, teman pengawas. Dia MPP, masa-masa MPP. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak Sembiring, ini pensiun nanti apa kegiatan kita? Saya tersenyum, saya tidak jawab. Akhirnya dia mengatakan rencana-rencananya. Saya akan pulang ke kampung membangun tanah ladang saya dengan pemandangan pegunungan yang indah, gemericik air, burung-burung di sana, lalu saya akan menanam. Ya, saya mau hidup senang tanpa masalah. Oh, berarti bagi dia selama ini pekerjaan sebagai pengawas masalah. Tapi hidup di kampung, ya dikatakan boleh tidak masalah. Kenapa? Apakah dia tidak jauh berpikir kalau dia menanam itu berkaitan dengan harga pupuk yang enggak jelas? Ya bukan. Apalagi hasil panen. Bukan kita yang menentukan harganya. Harga diatur orang lain, cukong. Masalah kan? Ya jelas, masalah. Tapi saya lihat memang dia orang Kristen dan juga dia penatua rupanya. Saya yakin dia kuat dengan itu. Ada lagi yang mengatakan ini bisnis pergadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah, lebih aneh lagi. Maksudnya, bagaimana bisa terjadi ya? Ya sudah, kasih aja surat berharga, kasih aja barang-barang berharga, sepakati, terima duitnya. Ya dengan duit itulah kita menyelesaikan masalah. Benarkah itu? Selesaikan masalah kita? Belum tentu. Kalau kita tidak bisa bayar gimana? Nah, tentu barang kita tadi bisa disita, bisa dialihkan nama menjadi pemilikan, ya dia sendiri nanti yang mengambil alihnya, kan begitu, kan masalah itu. Jadi semboyannya kurang pas kayaknya. Ya, masalah semua orang memiliki masalah. Setiap orang tidak terkecuali, dari anak kecil ya, sampai tua-tua pasti punya masalah. Persoalannya sekarang, apa yang membuat kita takut, khawatir dengan masalah ini? Dan apa yang kita pakai, peran siapa yang kita libatkan dalam kita mengatasi masalah kita? Ini yang menjadi persoalan untuk kita sikapi di dalam kehidupan ini. Belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat tadi di Nats Invocatio Lukas 10 ayat 27. Ahli Taurat berkeinginan untuk hidup sempurna, menuju hidup kekal, yang menurut pandangannya hidup kekal itu adalah sukses
dalam semua jabatan, karir. Dia dianggap sebagai orang yang disegani oleh siapapun. Sebagai ahli Taurat tentu dia serba tahu. Apapun masalah dia bisa tahu menyelesaikannya. Itu menurut pandangan ahli Taurat. Makanya dia mencoba menanyakan kepada Yesus, Guru, apa yang saya harus lakukan untuk hidup kekal? Lalu Yesus menjawab dengan sederhana, apa yang kamu ketahui tentang isi Alkitab, hukum Taurat? Ya, sebagai ahli Taurat tentu dia sudah paham itu semua. Dia mengatakan dengan cepat, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Lakukan itu. Tandas Yesus. Tapi Taurat ini, ahli Taurat ini rupanya pura-pura motu ya. Dia mau lebih jauh lagi. Maka dia bertanya, siapa sesama kita manusia? Kata Yesus membawanya ke dalam satu cerita tentang orang Samaria yang memiliki rasa iba dan kasih, yang mau menolong sesama manusia dengan penderitaannya. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Tandas Yesus kepada ahli Taurat itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apa yang dicakapkan Yesus bersama dengan ahli Taurat itu berarti untuk mencapai kekekalan hidup harus ada perjuangan yang disikapi dengan dua hal. Pertama, melibatkan Tuhan dalam semua kehidupan, lini kehidupan kita. Persoalan, problema hidup. Libatkan Tuhan. Inilah wujud kita mengasihi Allah. Karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, lalu kita menyembah. Dan kita memohon pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Bagian yang kedua adalah kita melibatkan diri kita untuk urusan Tuhan, urusan pekerjaan Tuhan. Kita bermitra dengan Tuhan. Apa urusan Tuhan? Ya, urusan Tuhan di dunia ini tidak ada percecokan, damai sejahtera. Itu urusan Tuhan, maka kita terlibat bagaimana suasana hidup di dunia ini bisa dengan kita terlibat, mau mengambil bagian, menciptakan damai sejahtera, tidak ribut di sana sini. Atau seperti yang diceritakan Yesus tadi, mengambil bagian dalam urusan oleh karena ada orang yang menderita terkapar di pinggir pasar karena dirampok penyamun, perampok. Tapi orang Samaria mau melakukannya, ada rasa iba, ada kasih di dalam hatinya. Maka dia segera memberikan pertolongan. Dia tidak pikirkan panjang-panjang. Sebenarnya Bapak Ibu bukan hal gampang menolong orang dalam kondisi seperti itu. Apalagi daerah itu adalah daerah yang dikuasai oleh perampok. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi korban berikutnya, iya bukan? Iya, tapi dia tidak pikirkan itu. Dia percaya bahwa yang dia lakukan adalah yang terbaik, menolong sesama.
dan dia aminkan Tuhan bersamanya, maka dia kerjakan itu. Akhirnya tugasnya selesai dengan baik, orang tertolong, dia pun sukacita. Dia tidak tunggu, ya kalau sekarang ini kalau ada kejadian, tunggu dulu. Ya, mungkin ada preman yang disegani yang bisa bantu. Dia tidak tunggu polisi, dia tidak tunggu petugas dari kelurahan atau mungkin dari kecamatan lagi. Tidak tergantung kepada orang lain, tapi dia langsung menyikapi itu. Inilah yang ditekankan Yesus tadi kepada ahli Taurat itu. Dan ini juga yang ditekankan kepada kita. Kalau kita mau menuju kehidupan sempurna, hidup kekal. Mau melibatkan Yesus Tuhan di dalam semua lini kehidupan kita, dan kita mau juga terlibat di dalam semua urusan pekerjaan Tuhan. Nah, khotbah Yeremia 17 ayat 5 sampai 10 temanya dalam mantuhan datkan pasu-pasu, mengandalkan, menaruhkan harapan pada Tuhan, memperoleh limpahan berkat. Itu lebih kurangnya artinya. Tema ini diambil dari Nats Khotbah Yeremia 17, 5-10 tadi, yang menekankan hal yang sama. Ketika kita berhadapan dengan masalah, libatkan Tuhan, dan di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan akan mendatangkan sukacita. Pada bagian ayat ke-7 jelas dikatakan di sana bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, sebenarnya Nabi Yeremia mengungkapkan ini sebagai bentuk peringatan keras kepada bangsa Yehuda, Israel Selatan, yang pada waktu itu menghadapi kesengsaraan, kehancuran karena kesombongannya yang melupakan Tuhan. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, di situ diceritakan bagaimana bangsa ini sudah melupakan Tuhan. Bagaimana bangsa ini sudah merasa karena berkoalisi dengan sekutu-sekutunya, dia memperoleh kekuatan. Yang lebih parah adalah bangsa ini menyembah ilah-ilah lain. Inilah yang membuat murka Allah, sehingga akhirnya bangsa ini dihukum Tuhan dan dibuang ke negeri Babel. Maka semakin beratlah penderitaan yang harus dialami bangsa ini. Yeremia tidak bosan-bosannya, Yeremia tidak pernah letih dengan itu, mengingatkan supaya bangsa ini bisa menyadarkan dirinya atas kesalahan yang mereka lakukan. Allah membuat hukuman untuk menghancurkan kepercayaan diri yang terlalu kuat atas kekuatan manusia, hingga mereka menjadi susah di dalam pembuangan. Tapi di pasal berikutnya, Allah itu baik, Allah itu pemaaf, dan kesediaan bangsa ini mengubah sikap tobat. Maka di Yeremia 29 terungkaplah bangsa ini menjadi bangsa yang kembali mengaku kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, saya mau katakan, yang tidak mengandalkan Tuhan tidak ada pilihan lain selain menjalani hidup penuh dengan hukuman,
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidupnya akan dilalui dengan kegelapan, susah. Susah ini yang akan menutupi sukacita. Jadi jelas, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya sangat mengerikan. Tidak mendapat berkat, lebih dari itu terkutuk. Dalam kehidupan saat ini seringkali orang mengandalkan orang-orang kaya yang diharapkan dapat memberikan pertolongan. Ada pula orang lebih mengandalkan kekayaan, jabatan, koneksi, gelar, popularitas, dan sebagainya. Yang lebih dahsyat pada saat sekarang ini adalah zamannya orang mengandalkan uang. Siapa yang tidak butuh uang? Mereka mengandalkan uang, tabungan, deposito. Disimpan semua di dalam bank dengan harapan memberi rasa aman, tenang, jadi jaminan hidupnya di masa depan. Benarkah uang bisa menjadi sandaran hidup? Jelas tadi Yeremia mengatakan, terkutuklah yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dirinya sendiri. Saya bukan mengatakan Bapak Ibu yang menyimpan uang deposito berarti terkutuk, bukan. Tapi kalau memang hati kita di situ, ini yang ditegaskan Yeremia. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita orang tua, yang tua-tua ini, hati-hati. Mendidik anak-anak kita, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa, jangan sampai kita mendidik mereka, menanamkan harta kekayaan, menyelesaikan masalah. Oh anakku, buah baraku, turang sin tengah, sayanganku, kekelanganku, erkai kam lati-lati nakku. Juma bapandu, juma nini bulangdu, arahenda harahah, piga lembar atendu, dayaken. Galari krida, kaisi urusendu si menghambat kam erdahin. Pakai krida. Ngome, Mama Biring, nakku. Itu kan Pak Udanu, anggota DPR. Itu Mama Udanu, kan ada itu Kapolres. Kaite Dupindo. Ini yang kita tidak sadari. Ya. Dikala kita memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi problema, masalah atas anak-anak kita, lalu dengan gamblangnya kita mengatakan, dan kita tidak sadari kita sudah menanamkan bahaya yang dikatakan Yeremia tadi, terkutuklah. Sebaliknya, orang ada juga yang mengandalkan Tuhan, di dalam perjalanan hidupnya, seperti yang diungkapkan di ayat 7 tadi, tentu sukacita yang menjadi bagian dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak ada pilihan lain.
maka kepadanya didatangkan Tuhan berkat. Tidak ada rasa khawatir dalam tahun-tahun kering. Tidak berhenti menghasilkan buah. Sebab dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Sekalipun dalam kekeringan pohon itu tetap tumbuh subur. Karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Bukan berarti keadaan ini tidak ada kesulitan. Kesulitan tetap ada, tapi orang yang mengandalkan Tuhan menempatkan semua kesulitan itu, kuasa Tuhan berdaulat atas segalanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, ada pula orang sebagian berpikir bahwa mengandalkan Tuhan berarti bergantung total kepada Tuhan. Benar, ini kita terima. Bergantung secara total kepada Tuhan. Menyerahkan semua persoalan hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, ini pun masih kita terima. Tapi kalau Tuhan yang dituntut hanya bekerja, lalu manusia yang menuntut tadi hanya santai-santai saja, doa-doanya hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, boleh jadi doanya tadi diaminkan Tuhan, lalu dia hanya bersenang-senang. Itu berarti dia bukan mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan kebutuhan yang dia butuhkan, jasmaninya. Jelas ini adalah bertentangan dengan keinginan Tuhan. Ada sikap seperti itu. Dan juga kita mungkin sengaja atau tidak sengaja di dalam kehidupan kita, ya, hal yang sama kita lakukan. Hari Minggu kita kebaktian. Ayo, hari Minggu adalah hari yang tepat untuk kita minta maaf sama Tuhan. Bertobat. Lalu hari Senin sampai Sabtu apa yang dikerjakan? Dosa lagi. Minggu tobat lagi. Wah, memangnya Tuhan ini produk apa kita anggap? Di ayat 9 dan 10, Tuhan melihat liciknya hati manusia yang bermain dengan pemahaman yang salah, melakukan jalan Tuhan dengan setengah hati, memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk kesenangan dunia. Tuhan akan menyelidiki hati dan batin kita. Setiap orang yang tidak penuh hatinya, Tuhan akan membalas dengan hukuman. Saya pikir ini sejenis ini dengan yang ayat 5 tadi. Terkutuk karena main-main dengan Tuhan. Jangan sampai terjadi. Kalau sudah memang harinya hari Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Bukan saja hari Minggu, tapi hari-hari keseharian kita, melalui semua pekerjaan kita, terlihat bahwa kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan yang sebenarnya adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Satu-satunya Tuhan itu yang kita inginkan. Tuhan itu memberikan kita daya, kemampuan. Maka bersama Tuhan kita menjalani hidup ini, mengerjakan semua pekerjaan kita. Tapi kalau kita tidak bersama Tuhan, maka apapun tidak akan bisa kita lakukan. Kalaupun kita lakukan, kebanyakan mengecewakan. Ini juga ada diingatkan di kitab Yohanes 15 ayat 5, Yesus adalah pohon anggur.
ranting dahan kalau tidak menyatu dengan sumbernya, batangnya, maka tidak akan berbuah, tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kalaupun berbuah, apa dikata Injil Matius? Buahnya busuk, terkutuk. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kita orang tua, kembali saya ingatkan, ini adalah hal yang terbiasa, tapi kita terkadang sepele. Mendidik anak mengenal Tuhan, ini adalah hal yang penting. Jangan pernah kita menyepelekan ini. Karena inilah perbuatan yang terbaik, proteksi yang terbaik buat anak-anak kita. Ketika kita mendidiknya, mengingatkannya, bagaimana berdoa, bagaimana menyanyi, muji Tuhan di kesehariannya sebelum dia memulai semua aktivitasnya. Kan ini yang lebih banyak kita lupa, kan ini yang lebih banyak kita tidak ingat, kan ini yang kita anggap sudahlah. Kalau kita mengandalkan uang, kekayaan, harta, Amsal 11 ayat 28 juga menegaskan, kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang mengandalkan uang, kekayaan, akan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi orang yang benar, maka akan tumbuh seperti daun yang muda, segar. Nats bacaan Matius 4 ayat 23-25 juga di sana menyatakan pekerjaan Yesus kesehariannya memberitakan firman kebenaran Allah, dan pada kesempatan itu Yesus juga memakai kesempatan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, pengikutnya. Yesus tidak lupa mengajarkan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini, bahwa ketergantungan kita kepada Allah dengan kesetiaan, inilah yang harus kita sikapi di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka terang kuasa Yesus ini akan menerangi kegelapan hidup kita. Ini akan menjauhkan, melepaskan kekuatan jahat, termasuk kekuatan sakit penyakit. Ini yang diajarkan Yesus kepada ajar-ajarnya dan pengikutnya pada waktu itu. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, penyerahan diri dalam kuasa pimpinan Tuhan adalah bentuk kesetiaan kita mengasihi Tuhan. Menyembah Tuhan dengan memuliakan namanya. Maka dengan inilah jalan kita berdoa, merenung, membaca firman Tuhan. Sehingga kuasa roh Tuhan bekerja, membuka jalan dan membimbing kita, memberi kepintaran, kebijaksanaan. Dan inilah kekuatan, dan inilah alat tempur yang disediakan Allah, sehingga kita bisa melewati bersama Tuhan semuanya persoalan hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan di Efesus 6 ayat 13-18, pakailah senjata yang diberikan Allah, doa, merenungkan firman Tuhan, iman, percaya, penyerahan diri kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya Roh Kudus akan menggenapi, menguatkan kita dengan kokoh menghadapi semua permasalahan hidup ini. Jadi jelas ada masalah, kita yakin pasti menemukan jalan. Bersama Yesus tentunya, dan ini dapat dilakukan dengan iman, penyerahan diri ke dalam kuasa Tuhan. Tuhanlah yang bekerja, yang menolong kita,
Dan kita tidak perlu khawatir. Seperti tadi di awal, apa yang kita takutkan? Tidak perlu lagi kita khawatir. Karena Tuhan bersama kita. Tuhan memberikan alat tempur kita. Sehingga kita dimampukannya. Pengalaman Raja Ahaz juga Israel Selatan, ketika dia berhadapan dengan koalisi dua bangsa yang begitu besar, lalu dia lihat, waduh, kekuatan mereka 3 kali lipat dari kekuatan kita. Bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan ini? Tapi Tuhan segera mengatakan melalui nabinya Yesaya, jangan takut. Tapi Yesaya, ya, lebih besar rupanya kekuatan godaan iblis tadi, sehingga dia lebih cenderung melihat kekuatan manusia, maka dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, tidak terpaut hatinya, tapi dia lebih kepada mencari dukungan kepada bangsa Asyur. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan mendapat sukacita, justru bangsa ini tertindas, terpuruk, menderita di dalam perjalanannya. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita sudah melakukan penyerahan diri. Kita sudah melakukan doa-doa kita kepada Tuhan, ya, tangis kita di dalam kesendirian kita untuk memohon pertolongan Tuhan. Bisa jadi. Tapi kondisi kita memang lemah, pertolongan tidak kunjung datang, masalah semakin bertambah dan semakin rumit lagi. Tetaplah kita berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Matius 7 jelas dikatakan, pindolah alu museksek. Itu berarti tidak ada kata letih. Seperti pengalaman Yeremia, 40 tahun. Dia memakai hidupnya untuk melayani Tuhan dengan mengingatkan bangsa Israel supaya kembali, supaya bertobat. Ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Allah mematahkan dia dari Saulus menjadi Paulus. Ya, jelas. Bisa kita tidak memahami apa rancangan Tuhan. Pikiran kita tidak sama dengan Tuhan. Rancangan Tuhan jelas jauh berbeda dengan apa yang mau kita inginkan. Ada kalanya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi. Kuasa pemataan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti anak kerang, ya. Cerita anak kerang, ketika pasir masuk ke dalam tubuhnya, maka pasir itu ya, menggigit tubuh daripada kerang itu, tersayat-sayat, dia merasakan kepedihannya. Dia tidak bisa melakukan, bagaimana bisa mengeluarkan kerang itu. Minta tolong pun dia sama mama kerang, sama bapak kerang, tidak bisa dilakukan. Maka ya hanya kepada kuasa penciptalah, pasrah kepada Tuhan. Akhirnya anak kerang tadi bisa, ya, ada enzim di dalam tubuh kerang itu membalut pasir tadi. Lama-kelamaan balutan tadi mengeras, jadilah mutiara. Tentu
Ini mengkisahkan hal yang baik kerang itu. Dalam situasi penderitaan, tapi dia bisa menghasilkan mutiara. Begitu juga kehidupan kita di dalam menghadapi tantangan, problema, masalah kehidupan kita. Bisa jadi tak temu kita. Dan ini Tuhan melihat bagaimana iman kita, bagaimana keseharian kita di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kelibatan kita dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ini Tuhan lihat. Jadi, jemaat yang terkasih, saya mau tutup. Atas semua yang sudah kita bahas, saya mau simpulkan bahwa dalam kita mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi problema kehidupan ini, maka kita harus menyikapi. Yang pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani dengan sumber daya duniawi dalam situasi apapun. Yeremia tadi menggunakan sumber daya rohani dengan menangani semua tantangan pelayanannya, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia diolok-olok, tetapi kekuatannya hanya satu, mengandalkan kuasa Tuhan. Pakai semua peralatan perang yang disediakan Allah, Efesus 6, 13, 18 tadi. Yesus juga menjadi teladan kita. Ketika besoknya dia disalib, malamnya apa yang dia lakukan? Dia tidak sibuk dengan strategi-strategi, tidak. Tapi dia sibuk dengan berdoa kepada Bapanya di surga. Itu berarti dia tetap menyikapi sumber daya rohani, bukan sumber daya jasmani. Yang kedua, mari kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya ya serahkan saja sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha. Jangan sampai kita dikoreksi Tuhan hati kita yang tidak bersih. Tapi berusahalah dengan cara pandang atas semua yang kita lakukan bersama Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat dan hasilnya itu urusan Tuhan. Yang ketiga, tetap kita taat dan setia kepada pimpinan Tuhan, karena terang kuasa Tuhan menerangi seluruh sisi kehidupan kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita, jangan sampai setengah hati yang akhirnya mendapat balasan hukuman dari Tuhan, tidak mendatangkan sukacita. Terakhir, yang keempat, kebiasaan hidup mengandalkan Tuhan adalah sikap hidup mengasihi Allah dan sesama manusia. Ini tadi bagian pertama yang saya ungkapkan. Kebiasaan ini adalah belajar hidup menuju hidup sempurna, hidup kekal. Sekalipun mengalami kepatahan, jalanlah dengan setia, karena Tuhan tetap bersama kita. Matius 28, aku bersamamu. Pegang itu. Amin. Ras kita toto. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dan sudah kami terima, yang mengingatkan kami karena kami menyikapi hidup atas semua masalah. Kami melibatkan kuasa Tuhan di dalam hidup kami, dan juga kami mau terlibat di dalam semua urusan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, sehingga kami mampu dikuatkan, diberi kepintaran dan kebijakan dalam mengatasi semua problema kehidupan kami, sehingga kami memperoleh jalan keluar kemenangan
bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ras kita tedis. Mari kita mengakukan iman kini teken taman Tuhan, aradu ras kita melas kenca, ninta dagi ras-ras, aku te mandibata Bapa Sular Sibar Kuasa, Sinepalan ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Jadi arah kesah sibadia, tubuh hidur singudang gudanari, sukliam tergelar si Maria, singranami kinesra, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, dipakukan ku kayu persilang, mati, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, terwarikan engkau keke bas mati nari, nangki ke surga, perkunduna arah kemun di bata, Bapa Silar Sibar Kuasana, cenari rehmunya pagi, ngarakan singgul horas singgo mati. Aku teman kesah sibadia, jana liit sada gereja sibadia, persadan kalak sibadia, pengalami dosa, kenikakan kula, kegeluhun sirasa lalap. Amin. Kundul kam kerina, seh kita neken persembahan pengatakan bujur, sikatakan bujur dageman di bata, ibas lias ras perbahanan naman banta, kata di bata, das kita neken persembahan enda, daskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgelu, rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana harus nakam bersembah mandi bata, suwe ras biandu selaku makhluk sirukur. Tupung sisakan persembahan ta, ras kita rende, kita mendendenta 343, pasu-pasu bas Tuhan nari. Bas Tuhan nari, gejakan kami tetap wari, bas paksa-paksa geluh kami mekap tetap si kawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi bergeget detik guna dalani wari-wari, sirna baskam Tuhan pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakku, laboka penenda bertunggu, persembahan singgo pepu, ajari dupe kami gelami, tetap kasih bereman Tuhan. Tuhan genit kami oh Bapa, gejapkan kami kam empuna, tanda ukur kami meriah, andeskan kami bantu Bapa, persembahan enda oh Bapa, deskan bunga cole merina, persembahan ate dukena, bagelah akabku oh Bapa, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakku, laboka penenda bertunggu, persembahan singgo pepuluh, ajar
hidup kami gelami, tetap masuk menerima Tuhan. Halo kenindage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, laboban belu kami Tuhan, lako mereku ada penuh, pakai kenindage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, guna pebelang pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, lalu kapeneda betunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari hidup kami gelami, tetap ngasuh menerima Tuhan. Ya, kenca persembahan kita doa sepaat, tapi sopelenga kita doa sepaat, yogekan kami berita-berita karena jemaat perpulungan momo gereja anta. Yang pertama, jadwal kegiatan gereja PA Permata dilaksanakan setiap Rabu jam 20 WIB setiap Rabu. Sermon PA Permata ini dilakukan setiap Senin jam 19.30 WIB. Lalu pada hari itu juga setelah selesai sermon dilanjutkan dengan rapat pengurus Permata. Jadi ini rutinitas anak kami Permata, jadwal-jadwal yang harus dilakukan setiap minggunya. Rabu PA Permata, Senin sermon dan rapat pengurus Permata. Yang kedua, sermon guru KKR ini dilakukan setiap Jumat jam 17 sampai jam 19. Kalau yang lalu jam hari Rabu, ya, ini setelah disepakati mengingat dengan jadwal-jadwal gereja lainnya, maka sermon guru setiap Jumat jam 5 sore sampai jam 7 sore. Yang ketiga, panitia Paskah yang sudah dibentuk, yang sudah diserahkan SK-nya, hari Senin tanggal 14 Februari 2022 jam 6 sore akan melaksanakan rapat si pemeda bersama dengan BP Runggun. Diharapkan semua panitia yang sudah tercantum namanya dan yang sudah menerima SK supaya datang untuk mengikuti rapat ini karena akan segera membicarakan program-program kegiatan Paskah kita. Yang keempat, jadwal kegiatan ini tanggal 20 Februari 2022 di dalam ibadah yang seperti ini minggu depan jam 9.50 akan dilakukan pelantikan penyisipan pengurus Permata 2021-2022. Jadi kepada pengurus Permata supaya mempersiapkan segala sesuatunya, mengingatkan teman-temannya untuk mengikuti acara pelantikan yang juga akan sebelumnya hari Jumat ya. Hari Jumat saya kira ini juga akan dilakukan persikapan untuk pelantikan Permata.
Jamnya, saya pikir ini biasanya dilakukan jam 20 malam. Berikut dari Momo, retreat kelas katekisasi. Anak kami katekisasi dan orang tua, bahwa peserta pembelajaran katekisasi yang belajar sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai diingawankan 13 November 2022 akan mengikuti retreat pembahasan Alkitab di Kapusin, Brastagi dengan jadwal 1. Tanggal 12 Maret 2022. 2. Tanggal 5 November 2022. Jadi ada 2 gelombang, 2 kali ya. Retreat katekisasi 1 tanggal 12 Maret dan kedua tanggal 5 November 2022. Berangkat dari halaman gereja pukul 6.30. Ini pengalaman yang sudah-sudah, pukul 7, setengah 8 pun belum berangkat. Jadi sekali ini ya anak katekisasi supaya diingatkan. 6.30 sudah berangkat. Berarti jam 6 sudah tiba di gereja ini ya, mengatur semua persiapannya. Kemudian untuk tugas kebersihan gereja minggu ini, PJJ Sektor Korinti, Sabtu tanggal 19 bulan 2 2022. Momo berikut sudah masuk diterima runggun gereja, penampat, gunandungi kekurangan dana pagar. Atas nama Nonem Sion, Bapak Aldus Miliala Galatia, Beslon Bangun Halimah Betani, Bapak Cindy Ginting Nazaret. Total keseluruhannya ditambah dengan yang semalam, minggu semalam, menjadi 2.700.000. Hutang kekurangan dana 5.100.000 masuk 2.700.000, berarti kekurangan dana kita tinggal 2.400.000 rupiah. Puji Tuhan, hari ini, minggu ini luar biasa. Berkat yang melimpah dari Tuhan kepada saudara-saudara kita, Sion, Bapak Aldus, Betani, Beslon dengan Halimah, dan Bapak Cindy dari Nazaret. Saudara kita yang masih dalam kondisi sakit, ada tertera 4 orang, ada Evander, Bapak Andalen, Bapak Prima, dan Iting Jopi. Ini kita masukkan nanti ke dalam topik doa kita. Saya pikir ini Momo gereja kita untuk minggu ini, dan kita boleh beritakan kepada yang lain, saudara kita di jemaat, di sektor-sektor kita. Momo ini sudah ada di dalam WA Group, tapi kami juga mengingatkannya kembali. Mari kita bersatu untuk doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas limpahan kasih yang tetap Tuhan sediakan. Sampai kepada jam ini, ibadah ini tetap berjalan di dalam kuasa pimpinan Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, untuk memanjatkan rasa syukur kami atas pengasihan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kami. Hari-hari kami, pekerjaan-pekerjaan kami, kuasa Tuhan tetap melingkupi kami sehingga kami mampu melakukannya, menjalaninya dengan baik.
Biarlah melalui semua yang kami kerjakan boleh menjadi berkat dan menjadi sukacita, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Ini sebagai wujud rasa syukur kami atas pengasihan Tuhan di dalam semua kehidupan kami dan pekerjaan kami. Biarlah kami selalu mampu untuk melakukan yang terbaik di dalam semua kegiatan kehidupan kami, pekerjaan dan keseharian kami ya Tuhan, sehingga semua bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Persembahan yang sudah kami berikan, berkatilah ya Tuhan, boleh dipakai untuk semua pelayanan, kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah gereja ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih dalam kondisi pemulihan atas sakit penyakit. Kami mengimani ya Tuhan, perobatan semuanya adalah kuasa Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan saudara kami yang kami kasihi, Nanda Evander, guru-guru Singa Kolose, Bapak Andalan, Perenangin, Ketua Lansia kami, Bapak Prima Ginting, Galatia, dan yang kami kasihi Iting Yopi, Judea. Ya Tuhan yang menjamah keempat orang yang kami kasihi ini, Tuhanlah yang mengangkat semua sakit penyakit yang ada di tubuhnya. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada semua kesulitan-kesulitan kami. Oleh karena itu, Tuhanlah yang memperbaiki semua kesehatan daripada yang kami kasihi ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan kepada saudara-saudara yang kami kasihi ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat semua kegiatan, aktivitas yang dilakukan di gereja ini. Anak-anak kami dengan semua kegiatan permata dan sermonnya dan rapat pengurus, para guru KKR yang melakukan pembelajaran kepada anak-anak yang harus mempersiapkan diri melalui sermon guru KKR. Demikian juga rencana pelantikan permata yang akan dilakukan minggu depan. Tuhan, semua kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan seluruh kami yang ambil bagian, anak-anak kami khususnya permata, dalam semua aktivitasnya, baik kesehariannya, juga keterlibatannya dalam pelayanan tengah-tengah gereja ini. Berikanlah kepintaran, berikanlah kebijakan dan keinginan untuk mau melayani Tuhan, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga para guru dan para pembimbing yang akan membawa sermon, berkati Tuhan, berikan kepintaran, kebijakan, mampukan juga mereka melakukan yang terbaik dalam hal mereka memberikan pengajaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada seluruh anak-anak kami, anak-anak KKR ini. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan kegiatan yang akan dilakukan
panitia Paskah yang sudah terbentuk bersama dengan BP Runggun yang akan dilakukan pada hari Senin besok. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya kami juga bisa mengambil bagian, memberikan ide-ide yang baik bagaimana melalui rapat ini memberikan masukan untuk semua kegiatan yang membangun iman, yang mempelajari bagaimana kami percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam semua kehidupan kami, sehingga sukacita, berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan adalah bagian di dalam hidup kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa rencana anak katekisasi yang akan melakukan retreat dengan semua pembelajarannya yang sudah dimulai tanggal 2 Februari 2022 dan akan berakhir di tanggal 13 November. Tuhan, semua rencana dan kegiatan pembelajaran ini kami serahkan dalam kuasa pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati setiap pembimbing yang memberikan pengajaran, demikian juga semua anak-anak kami yang ikut ambil bagian dalam pembelajaran ini. Berikan ketulusan hati, semangat, sehingga mereka bisa mengikuti semua pembelajaran, dan rencana retreat juga mereka bisa mengikuti, karena melalui ini semua mereka akan mendapatkan kesatuan hati yang akan dicetuskannya pada tanggal 5 November 2022, bahwa dia adalah menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan bisa pakai sebagai alat Tuhan memberitakan berita baik tentang kebenaran Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mendoakan kepada seluruh PJJ yang sudah mengambil bagian untuk kegiatan kebersihan yang dikoordinir oleh tim kebersihan. Berkati semua PJJ yang sudah melakukan tugas-tugasnya dan yang akan melakukan tugasnya di hari Sabtu ini, PJJ Sektor Korinti. Biarlah mereka bersatu hati untuk setiap jadwal-jadwal yang sudah disepakati untuk mengambil bagian, untuk melakukan yang terbaik untuk keindahan rumah pertotoan Tuhan. Pakailah semua Tuhan, jemaat-Mu, PJJ, seluruh yang ada di Kemerahan Tani ini, sukacita dalam melayani Tuhan melalui semua kegiatan yang ada, termasuk kebersihan gereja ini. Puji syukur kami panjatkan ya Tuhan, karena Tuhan sudah memakai saudara-saudara kami, no-name dari sektor Sion, Bapak Aldus Miliala Galatia, Beston Bangun Halimah Betani, dan Bapak Cindy Ginting dari Nazaret, yang sudah mengambil bagian untuk mempersembahkan ucapan syukurnya yang dia sudah rasakan, yang sudah menikmati segala sesuatunya yang sudah Tuhan berikan, dan dia terpanggil untuk sebagian dia berikan ucapan syukurnya untuk membantu kekurangan dana pagar gereja ini. Berkati semua pekerjaannya Tuhan, berkati semua kesehariannya, berikan limpahan rezeki sehingga dia senantiasa bersukacita di dalam kuasa pengasihan Tuhan. Pembangunan ini belum selesai, masih ada terhutang panitia. Tuhan tolong gerakkan hati kami supaya kami juga boleh menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang harus kami selesaikan secara bersama ini. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian, memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan bulanannya, dan tanda ria hukur. Keluarga Nora Nande Febri, Bro Ginting Betel, keluarga Nande Abner, Bro Sembiring, Filipi. Tuhan yang memberkati semua keluarga-keluarga yang sudah mengambil bagian untuk persembahan ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan dan semua berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan ke tengah-tengah kehidupannya, sehingga dia boleh
merasakan bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya tidak pernah sia-sia, sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami ceda hati, tapi Tuhan tetap mengasihi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang harus kami mohonkan kehadirat-Mu, tapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat semua apa yang kami butuhkan. Karena itu ya Tuhan, kasihilah kami ketika kami berhadapan dengan semua problema kehidupan kami tidak mau terjatuh ke dalam dosa iman kini tekan kami. Tapi kami serahkan ke dalam kuasa pengasihan Tuhan, maka kami akan mendapat pertolongan. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami jalan keluar atas semua problema kami, sehingga melalui ini iman kami semakin diteguhkan. Keinginan kami dalam semua kehidupan kami tetap kami pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ras kita tedis. Sampai kita kepada perpadanan mandi bata. Endama undang-undang Tuhan. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu dengan asa gegeh ndulit. Si peduaken bali rasienda ema, kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Perpadan aku Tuhan, ku kelengi mekam, lebihin asangken kai bebas doni enda. Kelengi mekam, ara engkelengi temanku manusia. Si peteguhi perpadananta mandibata, harulas kita ngendeken Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan rendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pertolongan Tuhan dan berkat.
Marilah kita mengakukan pertolongan Tuhan dengan secara bersama kita mengucapkannya. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu itu badi amin, rehmin kini razandu, sehlamin paratendu, basdone indah bagi ini surga. Mereka minman kami akan cukup ibas warisi sendahenda. Alamin salah kami, bagi ini alamin kami salah kalak kempak kami. Olamin kami Bapa kam kubas percobaan, tapi ulangilah kami dursilat nari. Sebab kam kak simada kini rajaan, bangkitlah ke geluhendu, saksikanlah mankrina jelma, maka kita anak-anak di bata, janah alokanlah pasu-pasu idur di batan hari. Kekelenganku la ersibar ngarak-ngarak geluhta, ikawalina kita, ipe gegehina ras i pasu-pasu nama kita, sindalanken singena Athena. Ia sinjamini ras nikapken keperlunta, la kita kekurangan, janah ia tetap ras kita, seku kedungan zaman. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Karena kebaktian kita telah berjalan dengan berkat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu, atas kebaktian kami sudah bisa berjalan dengan baik. Semua ini berkat kasih setia-Mu. Bapa, Kau ajari kami bagaimana kami harus memakaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa dapat kuat menjalani hari-hari kami, berkat kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga kami berdoa bagi hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau beri dia kekuatan, Kau beri dia kesehatan. Begitu juga dengan seluruh keluarganya, Kau temani dia, supaya dia pun penuh sukacita dalam menyampaikan firman-Mu di pekan anggur Tuhan saja. Bapa, di sinari kami muli tengah rumah di sibadia indah nari. Mendo kami Tuhan, sinaruhkan kami, kujabu kami skala-skala. Telah jumpa kami raskrina keluarga, dem alu kemalaman ate, bagi bebas mentasi warienda. Tetap Tuhan, pindo kami gegah sirah naibas kamnari. Kalau kami baca makai kenca, rekutkan sentuh duras surah-surah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudara yang kekasih, yang perlu kita perhatikan, COVID-19 belum selesai. Jadi perlu kita selalu mengetatkan prokes kesehatan agar kita sehat dan kuat, dan kita bisa selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya kita tetap penuh sukacita. Jadi pulanglah sambil bersalaman, salam COVID. Terima kasih, selamat hari Minggu, Manbanta Krina. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.